Oke, mari kita akan membuka Alkitab kita untuk menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membaca di Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Oke. Kalau sudah dapat Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya satu ayat ini. Mari kita membaca 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang terkenal ya Bapak Ibu Saudara, dan kita akan melihat dulu siapa penulis dari ayat ini, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu, di dalam pasal yang pertama, kalau kita melihat di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, ayat ini pernah ya disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kita masih ada di dunia ini, itu artinya bekerja memberi buah. Kata bekerja itu punya maksud adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha keras untuk bisa menghasilkan buah. Jadi menghasilkan buah itu tidak tiba-tiba bisa muncul. Walaupun kita lihat pohon itu ya Bapak Ibu Saudara, dia membesar, semakin membesar, kemudian tiba-tiba berbunga, akhirnya menjadi buah. Tapi kan tidak semudah itu. Pohon-pohon itu juga perlu menyerap sumber makanan yang ada di dalam tanah. Dia berusaha untuk tidak mati dengan panasnya cuaca yang ada dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada usaha, ada perjuangan yang juga dilakukan oleh pohon itu untuk dia bisa menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan kita. Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi bagaimana bahwa ketika dia diberi kesempatan Tuhan untuk masih ada di dunia ini, itu artinya bekerja, artinya berusaha untuk menghasilkan buah, mengusahakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Tapi kalau kita membaca riwayat dari Paulus, Bapak Ibu akan menemukan di sana Paulus itu gak tiba-tiba menjadi rasul yang terkenal, yang dihormati. Tapi Paulus itu juga banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan dia. Paulus juga pernah sampaikan, berapa kali dia itu naik kapal, kapalnya karam. Berapa kali dia itu harus dicambuk, disesah ya, dicambuk. Bahkan dihitung Paulus itu sampai berpuluh-puluh kali. Makanya ada satu bahasa Yunani itu namanya stigmata. Stigmata itu adalah sebuah tanda atau luka yang mengering di tubuh Paulus. Dan itu tanda bahwa dia betul-betul disiksa, dianiaya karena mempertahankan imannya. Jadi Paulus itu punya banyak bekas-bekas luka dalam tubuhnya. Dia menyebutnya itu stigmata. Paulus menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan dia. Dia menghadapi pergumulan dalam kehidupan dia. Makanya kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang sebelumnya, ayat 12 dan ayat yang ke-13 di 11 dan 12 di pasal 4 itu, kita akan temukan di sana bagaimana Paulus itu mengatakan bahwa aku tahu bagaimana rasanya susah. Aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu juga apa artinya kelebihan. Aku tahu bagaimana mengalami susahnya di dalam kehidupan. Aku tahu bagaimana mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Itu Paulus sampaikan ya Bapak Ibu Saudara sebelum ayat yang ke-13 yang kita baca tadi itu. Paulus tahu bagaimana dia harus mengalami kesulitan dalam kehidupan dia. Dia harus bersusah-susah untuk melayani. Di konteks pasal yang keempat tadi, Filipi tadi itu, bagaimana jemaat-jemaat di Filipi sebenarnya mengirimkan bantuan kepada Paulus. Jadi mereka mengirimkan bantuan kepada Paulus untuk pelayanan Paulus. Dan Paulus sampaikan, sudahlah pokoknya aku bisa melayani segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam segala hal ya Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah mengalami pergumulan dalam kehidupan dia. Makanya di ayat itu dia tulis segala perkara, segala hal
Itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau melihat dalam terjemahan bahasa Inggris bilangnya lebih bagus ya Bapak Ibu. I can do all things. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Saya mampu melakukan segala sesuatu. Mungkin kalau kita lihat kisahnya Paulus tuh bilang begini, saya mampu di penjara, saya mampu untuk disesah, dicambuk, saya mampu untuk mengalami kapal karam. Itu hal-hal yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus meneruskan ayat ini, semua dia dapatkan di dalam Tuhan. Jadi Paulus merasakan segala sesuatu itu di dalam kehidupan dia. Makanya di ayat yang ke-13 tadi, I can do all things. Saya bisa melakukan semuanya, saya bisa menghadapi, saya mampu untuk menghadapi semuanya. Nah karena itu saya memberi judul renungan kita itu, yuk bisa yuk. Bahwa kita pun Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghadapi semua pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah di ayat ini juga Bapak Ibu Saudara akan melihat, saya akan membagikan bagi kita semua dua hal yang cukup penting bagi Paulus untuk dia bisa tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Dia mampu, dia bisa menghadapi segala sesuatu. Yang pertama itu adalah kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus bersyukur Pak? Nggak gampang ya punya pergumulan dan kemudian kita bilang Tuhan terima kasih saya punya pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin itu sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita berdoa Tuhan kalau bisa saya nggak punya masalah. Nah, saya sudah sampaikan itu ya Bapak Ibu, itu salah satu doa yang 90% nggak bisa dijawab. Karena kita itu pasti punya pergumulan dalam kehidupan kita. Ada satu sih saatnya kita nggak punya pergumulan itu. Kalau kita sudah terbaring pakai baju putih yang laki-laki, pakai dasi hitam, hidungnya ditutup sama kapas. Nggak punya masalah lagi di situ, dibaringkan dalam kotak yang ukurannya 90 kali 190. Itu kalau yang kurus, kalau yang gemuk 110 kali 200. Itu saat itu tidak punya masalah. Tapi kalau kita masih ada di dunia ini, itu artinya kita masih punya masalah. Tapi justru kita bersyukur waktu kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, disitulah kita bisa merasakan kekuatan. Baru kita rasa, ada kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Itu kita rasakan, kita bisa nikmati, kita bisa dapatkan waktu kita justru dalam persoalan, dalam pergumulan. Coba kalau misalnya kita tenang-tenang aja, aman-aman aja hidup kita. Mau beras adakah nggak ada. Gitu. Mau berasnya naik harganya atau tidak, toh kita juga punya uang untuk beli. Kalau orang lain mungkin ya Bapak Ibu Saudara kesulitan beberapa waktu ini dengan air bersih. Kita juga bisa beli air bersih. Bahkan mungkin setiap 2 hari kita bisa beli air bersih. Karena kita punya uang. Gitu. Hidup kita aman-aman aja. Anak-anak kita itu baik-baik semuanya. Berhasil semuanya. Pendidikan mereka semuanya berhasil. Satu menjadi sarjana. Walaupun namanya Sarjono tapi dia jadi sarjana. Hidupnya baik-baik semua, yang bekerja, pekerjaan mulai bagus dan sebagainya. Kita nggak pernah bisa tahu bagaimana kekuatan yang Tuhan beri kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, bahkan kita sampai menangis. Sampai nggak ada lagi air mata yang dikeluarkan. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Nangis, sudah nggak ada air matanya. Karena udah kering, udah habis. Kelenjar air mata yang ada di dekat mata kita itu harus menunggu untuk memproduksinya. Tapi kita nangis terus sehingga dia gak mampu untuk memproduksinya. Kita mungkin dalam keadaan seperti itu. Makan capcay rasanya gak enak. Makan ikan gurame rasanya gak enak.
Walaupun kalau dibakar, dimasak ikan gurame itu bisa berdiri begitu ya Bapak Ibu. Saya diajak orang untuk makan ikan gurame, digoreng terus di piring itu berdiri begini. Mantapnya itu. Sampai saya lupa dengan istri saya itu. Kelihat ikan gurame. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh bisa mengalami atau merasakan kekuatan dari Tuhan justru waktu kita punya masalah. Waktu kita menghadapi masalah. Karena itu kita bersyukur. Kita masih punya masalah. Masalah di tengah-tengah masalah kita bisa rasakan kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Colek kanan kirinya. Bersyukur kamu punya masalah. Kamu bisa rasakan kekuatan dari Tuhan. Kalau tenang-tenang aja ya kita ya happy-happy aja. Rekening kita bukunya itu tercetak bagus gitu. Waktu baca buku rekening nggak nangis karena digitnya cukup. Bahkan untuk beberapa tahun cukup. Gitu. Tapi kalau enggak, anak saya harus membayar uang sekolah, harus beli sepatu dan sebagainya. Tapi justru di tengah-tengah itu kita bisa rasa kekuatan dari Tuhan. Nah karena itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Waktu Paulus sampaikan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Nah lihat ayat sebelumnya. Karena dia mengalami pergumulan dalam hidup dia. Dia pernah susah. Dia harus berjuang dalam kehidupan dia. Makanya dia bilang segala perkara, ini orang yang menulis adalah orang yang pernah mengalami pergumulan dalam kehidupan dia. Makanya dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi realitanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara tidak seperti yang kita inginkan. Kita punya pergumulan, kita punya permasalahan dalam kehidupan kita. Kita doakan. Bahkan kita minta keluarga kita, orang lain, hamba-hamba Tuhan tolong bantu saya dalam doa dan sebagainya. Saya punya masalah keluarga, saya punya masalah dengan pasangan hidup saya punya masalah dengan anak, saya punya masalah dalam usaha saya. Kita minta doa, tapi yang terjadi masalahnya itu bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Kalau dulu suaminya hanya berselingkuh diam-diam, sekarang dengan terang-terangan dia bisa menunjukkan hal itu. Pak, semakin didoakan, semakin saja pergumulan itu semakin memburuk, bukan menjadi semakin baik. Usaha kita yang sudah mulai menurun omsetnya, kita doakan, malah jadi bangkrut, malah tutup. Tapi coba Bapak Ibu lihat, saya masih bisa ke gereja dalam keadaan seperti itu. Saya masih bisa mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Walaupun pergumulan saya itu sebenarnya semakin berat, bukan semakin baik. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru waktu pergumulan kita doakan bukan semakin membaik, bahkan semakin memburuk. Tapi saya semakin setia dengan Tuhan. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Jawabannya karena disitulah kita merasakan kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mungkin melihat Bapak Ibu Saudara tersenyum saat ini. Siapa tahu hati Bapak Ibu sedang menangis. Coba lihat hatinya masing-masing. Mungkin sedang sedih. Tapi kenapa kita masih kuat? Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan itu dalam kehidupan kita. Karena kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menolong. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku
mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Ada waktunya kita tuh sudah tidak mampu lagi sebenarnya. Kita nggak kuat lagi, nggak mampu untuk berharap. Bahkan mungkin kita tidak mampu untuk menampilkan diri kita. Ada saat-saat seperti itu, karena begitu besar pergumulan kita, begitu berat pergumulan kita. Tapi kita mempercayai seperti yang Paulus katakan, segala perkara itu dapat kutanggung. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu, tapi karena ada kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat sekarang yang kedua. Paulus katakan kalau di bagian ayat tadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata itu punya makna begini ya Bapak Ibu Saudara. Kata di dalam itu. Misalnya ini mimbar ini ya Bapak Ibu Saudara, sebuah area di mana Tuhan menghendaki kita ada di sana. Karena di area ini contoh ya, di area ini kita bersekutu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita selalu berdoa, kita bahkan membaca Alkitab. Persekutuan kita dengan Tuhan di area ini baik dan Tuhan hadir di situ. Kekuatan itu ada kalau kita ada di area ini. Kalau kita keluar dari area itu, keluar dari area ini, maka kita jadi lemah. Waktu kita menjauh dari Tuhan, waktu kita mulai tidak bersekutu lagi dengan Tuhan, kita mulai tidak dekat lagi dengan Tuhan, nah disitulah kita lemah. Kita nggak bisa kuat. Paulus katakan bahwa segala perkara itu bisa kutanggung, tapi di dalam Dia, di dalam Kristus, baru kita bisa kuat. Kalau kita nggak lagi bersekutu dengan Tuhan, kita nggak lagi berdoa, bahkan jam-jam ibadah kita itu sudah mulai bolong-bolong. Persekutuan kita mungkin di persekutuan yang lain kita yang dulu rajin, sekarang mulai enggak lagi, kita mulai menjauh dari area kekuatan itu. Maka kita akan jadi lemah. Kita bisa nggak kuat Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi bilang, yuk bisa yuk. Tapi kita menjauh dari Tuhan, kita nggak mampu lagi, kita nggak kuat lagi. Dan waktu kita nggak kuat, yang ada dalam kehidupan kita hanya marah, hanya kecewa. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Kenapa orang-orang di sekitar saya perlakukan saya seperti itu? Kenapa saya tidak dihargai? Dan sebagainya. Orang yang lemah, itu semakin pikirannya kalut dan kacau Bapak. Dia mulai menyalahkan kiri, dia mulai menyalahkan kanan. Orang-orang di sekitarnya mulai disalahkan. Bahkan mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan. Paulus itu bisa kuat dalam pergumulannya. Dia bisa dalam keadaan kekurangan. Dia bisa disesat, dia bisa dipenjara. Dan dia tetap kuat. Karena dia tetap ada di dalam Tuhan. Itu kuncinya ya Bapak Ibu. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau mampu menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Kita harus dekat dengan Allah.
Karena kekuatan itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Jangan keluar di tempat yang sudah Tuhan tentukan. Di area kekuatan itu yang sudah Tuhan tentukan. Semakin kita jauh, semakin kita lemah. Semakin kita menjauh lagi, semakin lagi kita akan menjadi lemah. Saya mau ngajak untuk kita semua saat ini untuk bisa memahami ini Bapak Ibu. Mungkin saat ini pergumulan kita tidak berat. Atau mungkin ada yang mengalami pergumulan yang berat. Kita hanya bisa dapat kekuatan itu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita jadi orang yang lemah. Mari kita semakin sungguh-sungguh. Semakin percaya kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kita, kekuatan di hidup kita itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari tanamkan ini dalam benak kita. Bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ada di area di mana Tuhan tentukan, area kekuatan itu. Disitulah kita menjadi kuat. Dan di luar itu kita lemah. Kita tidak punya kekuatan apapun. Mari kita simpulkan ya Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dari Tuhan dapat dirasakan ketika kita sedang mengalami pergumulan. Dan kekuatan hanya didapatkan di dalam Kristus. Hanya dekat dengan Kristus kita kuat. Hanya waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, di sanalah kita mengalami kekuatan. Dan kita bisa bilang bahwa saya bisa. Bersama Tuhan saya bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Coba sekali lagi Bapak Ibu bilang sama kanan kiranya, yuk bisa yuk.